Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 18 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Harga yang harus dibayar. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 20 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku, sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, setiap jabatan, setiap kepercayaan, setiap tugas memiliki resiko dan harga yang harus dibayar. Dan kami mau belajar tentang Yeremia yang menjalankan tugas panggilan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di sini adalah tentang keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Saya bacakan kembali. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Apa itu keluh kesah? Firman Tuhan berkata, engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Di sini berbicara tentang panggilan Allah kepada Yeremia untuk melaksanakan jabatannya sebagai nabi. Lalu apa yang dikatakan Yeremia? Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Apakah ini bentuk daripada ketidakrelaan? Namun sesungguhnya di sini berbicara tentang beratnya tekanan jabatan, resiko yang dihadapinya. Di sini berbicara tentang keluh kesah, mengungkapkan isi hati. Sekalipun tentu isi hati daripada Yeremia ini pada akhirnya akan dikoreksi oleh Tuhan sendiri. Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau telah menundukkan aku, dan aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Kita bisa merasakan apa yang dialami oleh Yeremia. Seakan-akan Yeremia atau sebagaimana banyak nabi, rasul, orang-orang yang dipakai oleh Allah tidak mendapatkan pembelaan apapun selain dia berjalan bersama dengan Allah. Kiri kanan tidak mengerti apa yang menjadi dilakukan oleh Yeremia adalah sebuah tugas yang mulia. Supaya bangsa Israel dan kaum Yerusalem, Yehuda, mereka berbalik kepada Allah. Dan kemudian bagaimana membimbing mereka ke dalam jalan Tuhan. Kalau kita boleh dikatakan seorang nabi dan rasul seringkali menghadapi tantangan berat dari pihak luar, tetapi juga penolakan dari pihak dalam. Kalau tantangan dari pihak luar terjadi, penolakan dari dalam. Bukankah seringkali kehidupan kita berada di dalam posisi seperti demikian? Sebut saja, kita berjuang keluar untuk memperjuangkan orang yang kita kasihi. Mungkin seorang ayah yang berjuang mati-matian, namun sewaktu memperjuangkan keluarganya, keluarganya tidak memberikan respon yang baik. Atau kemudian seluruh nafkah ayah yang diberikan kepada keluarga dipergunakan tidak baik. Atau anak yang terjerumus ke dalam narkoba, atau istri yang kemudian berfoya-foya, sementara sang ayah atau sang suami berjuang mati-matian. Artinya mengalami perjuangan berat di luar, namun sesungguhnya tidak dihargai dari pihak dalam. Kalau perumpamaan dan gambaran daripada Yeremia menjalankan tugas dan kita masing-masing menjalankan tugas keseharian seperti yang dijelaskan tadi, apa rasanya? Keluh kesah itu mungkin juga kita sebutkan, kita akan ungkapkan. Seperti Yeremia berkata, engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bukankah kehidupan kita seringkali berada dalam titik seperti demikian? Apa yang kita lakukan dengan baik dicemooh. Apa yang kita lakukan dengan baik menjadi tertawaan sepanjang hari. Mereka mengolok-olok. Lalu kita terpaksa berteriak. Ini namanya aniaya. Ini yang namanya kelaliman seperti yang diungkapkan dalam ayat ke-8. Kalau kita baca kepada ayat-ayat selanjutnya, tentu pada akhirnya Yeremia bisa memahami. Keluh kesah ini adalah sifatnya bukan karena dia ingin meninggalkan Tuhan, tapi menyatakan pergumulan berat.
Dan itu sangat manusiawi. Setiap kita serohani-rohaninya kita sepandai-pandainya membaca firman Allah, kita juga rajin berdoa, bukan berarti kita kebal kepada tantangan dan kesulitan. Kita bisa kondisi tertentu mengalami putus asa, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, seakan ingin berlari dari kondisi yang ada, menyendiri saja, pergi jauh-jauh, meninggalkan segala tanggung jawab yang kita punya. Kalau kita boleh berbicara, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang seringkali tidak adil. Bukankah Yesus pun menjalani lewat jalan penderitaan via dolorosa, jalan ketidakadilan. Perjuangan hidup kita sesungguhnya sekalipun menghadapi ketidakadilan, kondisi-kondisi yang diharapkan ternyata berbalik. Yang terjadi bukan yang baik, namun tantangan, penolakan, kesulitan, pengkhianatan, aniaya, kelaliman, seperti yang disebutkan di dalam ayat ke-8 dalam pasal 20 kitab Yeremia. Itu bisa terjadi kepada setiap kita masing-masing. Di dalam kondisi sulit itulah kita berada dalam kesendirian. Tidak ada yang bisa disandari, tidak ada yang mengerti kita. Di sanalah kita bersama-sama dengan Allah menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita boleh saja tolong menolong, berharap dukungan dan bantuan orang lain. Namun di titik tertentu seringkali hidup kita berada dalam kesendirian. Tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa dipercaya, tidak ada yang bisa dimintakan tolong. Kita sendirian bersama-sama dengan Allah. Namun sekalipun kita sendirian bersama-sama dengan Allah, seluruh kekuatan dunia kalau ingin membantu kita dengan satu pribadi, kekuatan Tuhan yang menolong kita, itu dahsyatnya luar biasa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, tetaplah kuat dan bersandar bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan perkasaan, bukan dengan kegagahan seperti dalam kitab Zakaria, tetapi dengan firman Tuhan, Roh Allah semesta alam. Setiap tantangan apapun dalam hidup kita, kita selalu meyakini dan kita percaya dan itu nyata dalam kebenaran firman Allah. Dalam lembah kekelaman, dalam kesulitan yang tersulit, dalam badai hidup yang terhebat, dalam penolakan dan tidak ada orang kiri kanan yang menolong dan membantu kita, Allah akan berperkara. Kita mengerjakan sewaktu kita turun tangan, mengerjakan bagian kita. Dan kalau kita sudah tidak sanggup, kita mengangkat tangan, di sanalah Tuhan turun tangan. Bukan berarti kalau Tuhan turun tangan lalu kita berpangku tangan. Tetapi kita sudah mengerjakan bagiannya, kita sudah melakukan. Lalu kita tidak sanggup menjalankannya. Dan kemudian kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Sewaktu kita masih sanggup, kita juga bersandar kepada Allah. Apalagi sewaktu kita sudah dalam kondisi yang sangat sulit. Tuhan, aku sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi. Maka Tuhan berkata, sekalipun engkau jatuh tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang dan menguatkan aku. Hidup ini penuh dengan resiko dan ada harga yang harus dibayar. Bersama dengan Allah, segala sesuatu resiko, harga apapun, semahal apapun, kita bisa bayar. Karena kita tidak berjalan sendiri, kita ada bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terindah dan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.